Jumpa kembali dengan saya, Heri Maksima. Kesempatan kali ini saya ingin bercerita, ingin berbagi pengalaman dengan semuanya, mana saya mulai menseriusi dari awal perkembangan channel YouTube saya. Awal saya mulai membuat channel YouTube hanya karena iseng. Bisa sama-sama dilihat, saya membuat channel YouTube pada 9 Januari 2013. Lalu kita coba lihat postingan video-video saya. Oke, kita lihat yang bagian pertama kali saya upload video, karena dari sini perjalanan saya ya. Kita lihat oke, di sini pertama kali yang saya upload adalah video anak pertama saya, Zizi, umur 2 minggu, di 10 Desember 2014. Kemudian video kedua di hari yang sama, ketiga juga di hari yang sama saya upload. Video keempat berselang 1 hari saya upload 2 video di tanggal 11 Desember, di tanggal 22 Januari 2015 saya upload video saya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, video ke-6 saya. Apakah masih ada? Oh, sudah tidak ada. Jadi 6 video itu saya upload di Desember 2014 dan di Januari 2015. Setelah itu vakum, tidak ada aktivitas saya karena ketidaktahuan saya tentang channel YouTube. Lalu ada seorang teman datang ngobrol-ngobrol tentang channel YouTube. Kita bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan rupiah. Sejak obrolan saya dan ada komitmen dari teman untuk membantu saya, lalu di sini saya mulai mengupload lagi video di tanggal 9 April 2022. Nah, sejak tanggal inilah saya mulai aktif, mulai rajin. Ini pun juga koleksi video dari anak saya, dari keluarga saya. Sekali lagi di tanggal 9 April, tanggal 12, 13, 14 dan seterusnya saya mulai aktif. Masih juga terbantu dengan koleksi video-video saya yang lama. Oke, jadi saya tidak serta-merta sejak awal aktif di channel YouTube saya karena ketidaktahuan. Sekali lagi, begitu ada teman ngobrol, memberi banyak informasi kepada saya, membantu saya, sejak itu saya mulai aktif, mulai menggarap channel YouTube saya. Jadi
setelah teman saya datang dan ngobrol panjang lebar, akhirnya saya putuskan untuk memulai kembali menggarap channel YouTube saya yang sudah sekian tahun saya biarkan karena ketidaktahuan tadi. Sekali lagi, jadi saya mulai upload video dan juga saya memutuskan untuk menempuh cara yang mungkin tidak alami, yang di set ya, dibantu oleh teman saya tadi. Jadi untuk subscribernya sendiri juga saya berusaha semaksimal yang saya bisa, juga disupport oleh beberapa teman saya. Jadi untuk channel YouTube saya sendiri itu, sekali lagi saya mengambil keputusan untuk menempuh cara yang tidak alami, jadi di setting atau di push, karena pertimbangan saya dari pengalaman beberapa saudara, beberapa teman, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena saya sadar saya orang biasa, bukan artis ya, yang tentu saja punya kualitas yang biasa-biasa saja dengan channel saya yang biasa-biasa saja. Oke, jadi keputusan saya ambil juga menyangkut isi konten saya, juga saya ambil pertimbangan di mana saya memilih untuk mengisi dengan banyak hal ya, banyak topik. Ada saya bernyanyi dengan gitar genjreng-genjreng nggak karuan istilahnya, dengan kualitas suara saya yang biasa-biasa saja juga. Kemudian saya isi dengan yang berkaitan dengan kemampuan saya untuk servis ya, baik laptop maupun HP. Saya juga buat konten-kontennya, saya rekam, saya upload. Lalu video vlog dari mungkin perjalanan keluarga saya ke tempat-tempat tertentu ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diadakan di tempat ibadah saya di gereja. Lalu beberapa video yang juga saya pandang, saya anggap bisa saya upload ke YouTube. Jadi perjalanannya dari saya kemudian di push tadi, kemudian dalam hitungan yang tidak terlalu lama ternyata channel saya sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Saya ajukan pendaftaran dan diterima. Karena channel saya sudah diterima sebagai partner YouTube, saya memberanikan diri juga akhirnya untuk memberikan layanan jasa ya, bagi teman-teman, bagi siapa saja yang mau saya bantu. Untuk saya khususkan dulu sementara pada layanan jasa untuk menambah jam tayang. Jadi sampai ke target 4.000 sampai di approve monetisasinya juga, itu saya siap membantu dengan berbayar tentu saja ya. Lalu untuk tarifnya nanti bisa teman-teman semuanya, siapa saja, japri ke kontak saya. Saya kembalikan ke motivasi awal saya. Motivasi awal saya menggarap atau mengerjakan channel YouTube saya itu tentu saja ya dari obrolan dengan teman saya. Itu karena teman saya juga sudah menunjukkan hasil dari konten-kontennya, dari video-video di channel YouTube-nya. Cukup lumayan angkanya, sehingga saya berpikir ya motivasi saya, mudah-mudahan video-video saya bisa menghasilkan rupiah. Jadi saya tidak munafik,
saya ingin mendapatkan penghasilan dari channel YouTube saya. Kalau kita bicara untuk sukses dan terkenal itu sangat jauh menurut saya. Itu target yang tidak tahu apakah bisa tercapai atau tidak. Jadi motivasi awal saya adalah konten-konten saya menghasilkan, ya, video-video saya menghasilkan rezeki untuk saya. Kemudian motivasi yang kedua itu dilatar belakangi dari ketika saya menyimpan file-file video atau foto juga, jadi dokumentasi dari keluarga saya di perangkat komputer atau perangkat yang lain, itu terjadi kerusakan perangkat sehingga file-file tadi tidak bisa diakses. Nah, berangkat dari pengalaman itu akhirnya saya juga bisa menjadi motivasi saya. Jadi data-data, file-file, dokumentasi apapun, baik kegiatan saya maupun keluarga, itu bisa saya nikmati, bisa saya tonton kapanpun, bahkan mungkin juga anak dan mungkin juga bahkan cucu saya. Jadi ada istilah menjadi dokumentasi abadi. Jadi itu motivasinya. Sekali lagi, untuk motivasi terkenal dan sukses itu motivasi akhir yang mungkin ya dengan berjalannya waktu. Tapi sekali lagi yang terutama adalah setidaknya menghasilkan terlebih dahulu. Lalu seperti yang sudah saya bilang tadi, isi dari konten saya itu campur aduk, ya, campur aduk, karena sasaran saya, ya, kalau misalkan dalam dunia marketing itu pangsa pasarnya, jadi sasaran saya adalah penonton untuk semua kalangan tentu saja. Jadi misalkan saya hanya memfokuskan diri ke konten-konten servis, maka ya mungkin saya membatasi penonton saya hanya mereka-mereka yang berkepentingan untuk servis. Akhirnya saya putuskan, ya sudah, gaduh-gaduh saja, ya, hiburan, misalkan musik, kemudian acara-acara vlog keluarga atau mungkin acara gereja juga saya gabungkan di konten-konten saya. Supaya apa? Supaya penontonnya juga semakin banyak. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menyampaikan tentang metode dari yang saya terapkan ke channel saya, mulai dari rekam sampai ke tahap upload. Jika teman-teman semua mencermati dari sebagian besar konten-konten saya, itu 90% lebih mungkin itu tanpa saya edit. Karena kenapa? Karena saya tidak mau menghabiskan waktu saya, pikiran saya, energi saya untuk urusan ngedit. Saya sebisa mungkin membuat konten atau merekam video dengan kualitas sebaik-baiknya memang. Jadi setelah jadi, dengan keyakinan saya bahwa video saya tidak melanggar atau mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak berkenan, maka dengan keyakinan tadi saya berani langsung saya upload. Kalaupun ada proses editing, sebagian video saya juga memang ada, itu hanya editing yang sederhana, semisal menggabungkan 2 atau 3 video. Saya menggunakan aplikasi, itu pun juga menggabungkannya melalui handphone saya sendiri. Jadi menggabungkan atau mungkin memotong bagian depan dari satu
konten video saya waktu setelah saya rekam, ada bagian depan atau bagian belakangnya yang mungkin kurang pas, saya potong. Kemudian menggabungkan tadi, jadi menggabungkan, memotong, ditambah membuat thumbnail. Nah, jadi mungkin hanya seputar ini saja editing dari video-video dari konten-konten saya, supaya sekali lagi saya tidak terlalu dipusingkan dengan urusan edit video, karena saya lihat dari kebanyakan teman-teman YouTuber lain itu kontennya full dengan editing ya, dengan iringan lagu, iringan musik, dengan template mungkin untuk subscribe, untuk like, komen dan lain sebagainya. Nah, saya juga sendiri sejak awal juga menerapkan ke video-video saya itu kekasan dari video saya, salah satunya itu saya tidak memunculkan pernyataan untuk video saya mohon di subscribe, mohon di like dan lain sebagainya. Bukan saya bermaksud sombong dengan saya tidak memunculkan pernyataan itu, tetapi saya meyakini bahwa jika teman atau saudara atau siapapun yang kita harapkan untuk menonton video kita, saya punya keyakinan mereka akan dengan senang hati, akan dengan keikhlasan, dengan kerelaan untuk menekan tombol subscribe. Tapi sekali lagi, proses dalam tanda kutip ngemis subscribe, ngemis like, komen dan lain sebagainya juga saya alami, juga saya rasakan ketika awal-awal saya membuat konten di channel saya share ke Facebook, bahkan juga Japri pribadi melalui Messenger, satu demi satu teman-teman saya Japri, saya chat untuk saya harapkan subscribe-nya. Itu saya alami juga. Tapi sekali lagi, tidak di setiap konten-konten video saya ada pernyataan saya minta di subscribe. Jadi ini hanya sekali lagi hanya metode saya, hanya cara saya, mungkin supaya lebih khas saja, berbeda dengan teman-teman yang lain. Kemudian metode saya rekam tanpa edit upload ini juga saya harapkan juga menjadi contoh juga bagi teman-teman YouTuber pemula yang memang masih baru merintis, baru mau mencoba peruntungannya atau mudah-mudahan mendapatkan rezeki dari YouTube. Menjadi contoh bahwa saya dengan kemampuan juga biasa-biasa saja ini, dengan konten-konten saya yang juga biasa, tetapi sudah mulai menghasilkan. Nah, saya ingin menjadi contoh juga supaya teman-teman yang baru itu termotivasi bahwa tidak harus dipusingkan dengan urusan mengedit, kualitas video yang baik dan lain sebagainya. Yang penting dimulai saja dulu, berusaha sebaik mungkin. Memang saat merekam video, maka teman-teman punya motivasi seperti itu, teman-teman bisa melihat contoh bahwa ternyata yang tidak diedit pun juga menghasilkan. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara di YouTube untuk progres ke depannya sukses besar itu nanti. Yang penting sekarang dimulai, yang penting sekarang teman-teman mulai memikirkan progres semakin baik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga mulai satu demi satu dilengkapi. Itu pun juga butuh waktu, butuh proses, butuh dana juga ya. Seperti halnya saya contohkan saja, mic yang saya gunakan ini juga butuh waktu. Kalau mungkin teman-teman melihat video-video saya dari yang pertama, itu kualitas suaranya mungkin masih sangat biasa dengan tanpa mic, kemudian mic clip on yang juga kualitas suaranya biasa, headset
yang biasa juga saya gunakan itu ada di video-video saya yang lama. Oke, lalu yang berikutnya tentang progres yang ingin saya sampaikan, bahwa tentu saja yang paling penting adalah kita memikirkan untuk jangka panjang itu tentang kualitas isi dari konten-konten kita, ya. Sebisa mungkin edukatif, ya, memberi pembelajaran, sebisa mungkin informatif, ya, memberi informasi-informasi yang baru, sebisa mungkin memberi motivasi atau inspirasi atau apapun lah yang bermakna positif, ya. Progresnya ke arah situ. Jadi kualitas dari isi konten-konten kita itu sebisa mungkin menjadi lebih baik, ya. Kemudian untuk kualitas dari video, seperti yang juga saya sudah sampaikan bahwa yang penting mulai saja dulu. Ketika kita bicara rekam video itu pasti juga yang poin yang terutama adalah mulai dari kamera yang kita gunakan. Saya juga dulu awal menggunakan kamera yang biasa. Rekaman video ini saya juga menggunakan kamera dari HP yang biasa juga, dengan harga HP yang juga tidak terlalu mahal menurut saya. Kalau mungkin di awal-awal teman-teman hanya bisa upload untuk kualitas video 460 ya, atau mungkin dari awal 240, 360, 480, itu mungkin ya tidak masalah, ya. Tetapi progresnya semakin hari semakin baik. Kalau menurut saya yang standar yang minimal bagus itu di angka 720, ya, untuk resolusinya. Lebih baik lagi di atasnya itu menggunakan resolusi 1080 atau bahkan mungkin sudah di level 4K, ya, 4K, maka akan semakin baik. Kualitas suara tadi sudah saya sampaikan juga bahwa itu progres. Saya juga ingin membeli mic wireless yang mungkin harganya di atas yang saya pakai yang sekarang, ya. Yang saya tahu itu harga 1 jutaan tuh cukup bagus, yang kebanyakan dipakai oleh youtuber profesional. Lalu teknik dari rekam video, itu juga kualitasnya juga diusahakan untuk semakin baik. Seperti halnya saya contohkan rekaman video ini saya menggunakan tripod. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya tripod misalkan bagaimana, ya sudah diletakkan di tali menggunakan karet atau diposisikan seperti bagaimana keadaannya supaya HP itu stabil, tidak bergerak, ya. Misalkan menggunakan tali karet, misalkan toh tali karetnya juga tidak akan nampak di rekaman video, ya. Jadi mengkondisikan bagaimana posisi kamera atau HP saat rekaman tadi itu juga membuat kualitas video menjadi baik. Jadi tidak bergerak. Kalaupun bergerak menggunakan mungkin alat bantu seperti gimbal yang saya punya di awal ini juga yang masih satu aksis, ya. Tetapi mungkin sangat membantu untuk mengurangi getaran saat pergerakan. Bahkan kalaupun menggunakan gimbal, saat bergeser pun juga diusahakan untuk ya tidak tiba-tiba, ya, tidak langsung. Jadi harus istilahnya smooth atau istilahnya pelan-pelan. Apalagi jika tidak menggunakan gimbal. Jadi jika teman-teman rekam video ketika bergeser seperti ini, misalkan saya contohkan, saya pegang HP, misalkan saya contohkan seperti ini, maka bergesernya juga harus secara perlahan, jangan langsung asal bergerak. Itu jika tidak menggunakan gimbal, diusahakan semaksimal mungkin tangan kita, pergerakan dari kamera atau HP kita sangat lembut, ya, harus dengan sangat-sangat perlahan. Kalau mungkin dengan menggunakan gimbal akan sangat membantu. Oke. Lalu juga di sini tentu saja progres tadi, semua proses mulai dari kualitas isi,
kemudian kualitas video, kualitas suara, dan sampai ke teknik rekaman tadi, rekam video tadi juga saya juga masih belajar. Ditambah lagi juga mungkin kalau contoh ada poin bagaimana teknik atau cara kita merekam untuk outdoor ataupun indoor, apakah ada perbedaan teknik atau ada perbedaan cara, ya, itu menjadi pertimbangan, menjadi pembelajaran kita supaya lebih baik lagi. Oke, poin terakhir yang ingin saya bagikan itu di sini yang saya yakini adalah tidak ada rumusan baku, tidak ada cara yang pasti untuk kita bisa berhasil di channel YouTube, ya, dalam dunia per YouTubean, ya. Apakah harus seperti ini? Apakah harus konten-konten kita linear, satu topik saja, misalkan tentang mancing saja? Apakah seperti itu pasti berhasil? Belum tentu. Apakah dengan campur aduk itu pasti berhasil? Juga tidak ada jaminan. Tergantung dari penonton, tergantung dari viewer, ya. Itu, dan mungkin juga tentu saja tergantung dari banyak hal yang lain. Kualitas video kita diminati banyak orang atau tidak. Kemudian juga bagaimana personality kita. Artinya kalau kita di video-video kita ya memang menunjukkan karakter asli kita, rendah hati dan lain sebagainya, sifat-sifat positif, mudah-mudahan viewer kita dengan senang hati, dengan suka rela akan menjadi follower kita, ya. Saya rasa itu hal-hal sederhana yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua dari pengalaman saya di awal saya mulai serius di channel YouTube saya. Yang bisa saya bagikan itu, kalau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman juga ada yang mau menggunakan jasa saya untuk menambah jam tayang, ya, bukan robot, bukan aplikasi juga, jadi real human, saya juga siap membantu. Tinggal teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.